Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang pengalaman adalah guru yang terbaik dalam merawat luka. Statement saya ini berdasarkan kesimpulan apa yang sudah saya jalani selama belasan tahun menghadapi puluhan jenis luka, menghadapi ribuan, yaitu tepatnya 4.500 lebih pasien yang berkunjung ke klinik Monas. Itu artinya saya sudah menyelamatkan segitu banyak kaki dari amputasi, dan juga dari 33.000 lebih kunjungan pasien. Saya tidak sedang menyombongkan diri, tetapi saya sedang mengagungkan kalimat saya di awal tadi, yaitu pengalaman merupakan guru yang terbaik dalam hal merawat luka. Tidak hanya dalam merawat luka, sebenarnya semua skill, semua ilmu itu kita bisa mendapatkan pengetahuan yang hak itu dari pengalaman, ya kan? Kalau kita menukil penggolongan pemahaman dari salah satu sufi, itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, ilmu yakin itu pengetahuan yang kita dapatkan dari menyerap teori atau materi atau konsep, ya, seperti Anda mendengarkan video saya seperti ini, seperti Anda sedang kuliah, Anda misalkan mendengarkan ceramah, mendengarkan seorang guru atau narasumber sedang memaparkan materinya, itu namanya ilmu yakin. Anda mengetahui dengan derajat ilmu yakin. Oh ya, paham, tapi pahamnya ya paham segitu doang, masih banyak yang teka-teki yang belum terpecahkan, masih banyak pengetahuan yang masih abstrak, belum konkret, belum jelas, dan sebagainya. Itulah yang namanya derajat ilmu yakin. Nah, sebenarnya di atas itu ada yang namanya ainul yakin. Ainul yakin itu artinya tidak hanya cuman katanya doang, mendengar teori doang, tetapi kita melakukan pengamatan, observer, melakukan pengamatan orang yang melakukan hal tersebut. Nah, tetapi kitanya tidak melakukan. Nah, saat kita melakukan observasi, kita derajat pengetahuannya lebih tinggi daripada yang tadi ilmu yakin. Kalau ilmu yakin cuman katanya doang, ya kan? Misalkan saya menjelaskan tentang gini loh, yang namanya perawatan luka modern itu kita harus berbasis kelembaban, karena ada beberapa jaringan yang memang larut dalam air, ada yang larut dalam minyak, seperti itu. Nah, saya ngomong seperti ini, Anda mungkin pahamnya paham apa ya? Paham sesuai dengan asumsi yang ada selama ini dalam pendidikan Anda, dalam pengetahuan Anda, dalam pengalaman Anda, dalam belief system Anda, ya kan? Tetapi begitu saya bawa misalkan ke klinik Monas, ini loh yang namanya kelembaban tuh seperti ini. Nah, dengan melihat langsung, observasi, tentunya pengetahuan yang tadi di ilmu yakin itu hanya sekedar misalkan 25%, tetapi dengan mengamati secara langsung, melihat dengan mata kepala sendiri, maka pengetahuannya itu derajatnya naik. Apa yang belum Anda anggap konkret atau jelas akan lebih jelas dengan mengamati secara langsung. Dengan menjadi observer, pengetahuan Anda bisa sampai 50%. Nah, tentunya berarti ini derajatnya lebih tinggi daripada yang cuman mendengarkan saja, cuman katanya doang. Dengan melihat secara langsung berarti oh ini real, oh ini loh yang maksudnya kelembaban dan sebagainya. Tetapi ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu hakul yakin. Hakul yakin itu pengetahuan yang timbul dari pengalaman. Kalau Anda menjadi observer, pengetahuannya masih berjarak dari diri Anda. Pengetahuannya masih ada di sana, di orang praktisi juga, di orang yang melakukan praktek itu, bukan sepenuhnya ada di Anda. Anda mengetahui dari pengamatan saja, dari panca indera saja. Anda belum mengetahui dari pengalaman Anda terlibat secara langsung. Ini loh yang namanya kelembaban itu seperti ini. Anda merasakan lukanya seperti apa, Anda merasakan konteks teksturnya seperti apa, Anda merasakan yang namanya kelembaban dari balutan luka yang namanya berbasis minyak, berbasis air itu seperti apa, Anda merasakan ketebalannya, kehangatan, kekedapan udaranya dari sebuah balutan seperti apa. Dan secara pengalaman berarti Anda melakukan observasi tidak hanya 1 kali 2 kali, tetapi terus menerus. Oh, dengan memberikan perlakuan terhadap luka dengan metode kelembaban seperti ini, dengan balutan seperti ini, dengan susunan seperti ini, dengan berbagai jenis fungsi balutan seperti ini, jadinya seperti apa. Tidak hanya 1 kali, diobservasi lagi, di follow up lagi, dibuka lagi balutannya seperti apa dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Anda melihat perkembangannya secara langsung. Tentunya derajat pengetahuan dengan mengalami secara langsung dengan hakul yakin ini, tentunya ini lebih tinggi daripada hanya sekedar observer, daripada hanya sekedar melihat yang hanya beberapa kali lihat saja seperti itu. Nah, tentunya yang paling tinggi adalah yang pengalaman, belajar dari pengalaman. Makanya saya bilang pengalaman adalah guru yang terbaik.
Seperti kata kelembaban. Kalau saya ngajar kelembaban, saya kan kadang beberapa kali diminta untuk mengisi seminar-seminar luka atau pelatihan-pelatihan, sekedar mengisi atau misalkan kayak motivasi-motivasi bagi mahasiswa keperawatan untuk mengenalkan apa sih praktek mandiri keperawatan itu seperti apa, contohnya seperti apa dan sebagainya. Saya menceritakan tentang kelembaban, sekilas ini itu dan sebagainya. Tentunya bagi mereka yang mendengarkan, oh kelembaban, oh masih banyak pertanyaan di sini, ya kan? Sama tuh dulu waktu saya belajar perawatan luka dalam pelatihan-pelatihan, entah itu yang basic ataupun teman-teman saya yang belajar yang levelnya advance. Kalau hanya mendengar dan hanya beberapa hari, entah itu 4 hari, entah itu 2 minggu dan sebagainya, tetapi belum melakukan pengamatan langsung, belum mengalami langsung merawat luka itu bagaimana, ya tentunya masih banyak pertanyaan di sini. Apalagi konsep kelembaban, kalau hanya sekedar diceritakan dari mulut saya seperti ini, Anda yang menyaksikan video saya seperti ini, Anda mau belajar berapa video saya, berapa kali pun, berapa panjang durasi, berapa jam pun Anda pelajari video saya, tidak akan mendapatkan pengetahuan yang yang esensial tentang kelembaban itu apa. Jadi Anda kalau mau paham tentang kelembaban, ya praktek terus menerus, alias menjadi berpengalaman, menyejarah dengan pengalaman perawatan luka itu sendiri, sehingga tahu apa yang akan saya omongkan ini dengan realita. Jadi Anda bisa melakukan perbandingan antara teori realita diklopkan. Oh ini toh yang namanya kelembaban. Kalau hanya menyaksikan video seperti ini, kelembaban adalah begini. Ada yang polaritas air minyak, ada yang berdasarkan suhunya, ada yang bekerja berdasarkan kekedapan udara dan sebagainya. Tapi Anda nggak praktek dan Anda tidak menyaksikan secara langsung, nggak bakalan mudeng secara esensial, Mas. Saya jamin. Anda berapa lama pun belajar, hanya kalau belajar konseptual, teoritis seperti ini, Anda tidak bakal memahami esensi kelembaban itu apa. Saya waktu belajar juga banyak awang-awang, kelembaban lembab itu apa sih? Yang dimaksud berbasis kelembaban itu apa? Tatkala saya menjadi observer, menjadi pengamat secara langsung, mulai mudeng. Oh begini. Tetapi begitu saya mempraktikkan langsung, bahkan sampai dengan sekarang saya belasan tahun praktek menjadi praktisi kesehatan, menjadi praktisi perawatan luka modern sampai dengan sekarang, maka pengetahuan saya bertambah dan menjadi lebih hakiki. Tadinya saya benar-benar di awang-awang nih, kelembaban itu apa? Nah, ternyata setelah mengenal beberapa jenis luka, beberapa balutan luka, beberapa basis dari salep itu seperti apa dan diaplikasikan. Lalu benar-benar kita melakukan follow up. Oh jadinya seperti apa nih kalau misalkan balutannya seperti ini? Loh kok begini ya? Kok begitu ya? Hambatannya apa nih? Oh responnya kok begini ya? Kok jadi begini ya? Oh kok membaik? Kok memburuk? Kok tambah luas ya? Kok jadi terdevitalisasi ya? Kok bagus malah granulasinya tambah cepat ya dan sebagainya. Itu ilmu mahal yang hanya didapatkan dari pengalaman. Anda hanya konseptual melakukan studi literatur, diskusi tapi tidak ada wujud realnya. Pengetahuan Anda masih abstrak. Saya ngomong sampai berbusa-busa pun nggak mungkin Anda bisa paham esensi kelembaban itu apa kalau Anda belum praktek. Jadi ini motivasi bagi Anda para perawat luka yang sedang belajar luka, prakteklah. Praktek itu bisa menggunakan pasien Anda sendiri. Kalau misalkan Anda nggak punya pasien, ya Anda belajar di tempat lain dan sebagainya. Yang jelas praktek itu penting, pengalaman seperti itu. Nah, setelah saya memahami banyak hal, banyak jenis luka, banyak metode kelembaban itu seperti apa, sampai memahami esensi kelembaban itu seperti apa, itu ya gara-gara praktek. Saya bisa ngomong berteori seperti ini bahwa kelembaban itu ada kelembaban yang berdasarkan polaritas air dan minyak, terus berdasarkan suhunya, berdasarkan kekedapan udara. Saya nemu seperti ini apa kata orang? Bukan, Mas. Bukan kata orang, saya melakukan observasi, pengalaman, apa yang ada di fenomena yang saya hadapi, lalu saya angkat menjadi teori. Temuan-temuan seperti itu ya dari khusus ke umum, itu artinya berarti dengan cara induksi. Nah, kebenaran yang kita simpulkan dari cara induksi. Lah kita kalau dalam namanya riset itu kan ada yang namanya riset grounded teori seperti itu. Nah, saya membuat sebuah teori-teori tentang kelembaban berdasarkan pengalaman-pengalaman. Coba kalau misalkan saya tidak mengalami pengalaman yang begitu banyak seperti itu, menyembuhkan ribuan luka di Tegal dan sekitarnya seperti itu, mana mungkin saya bisa membuat teori tentang kelembaban yang sedang dalam proses penyusunan buku saya. Jadi saya garis bawahi bahwa pengalaman sangat penting. Nah, tentunya Anda tidak bisa membandingkan antara praktisi yang satu dengan yang lain dalam hal merawat luka. Misalkan, oh ini kan sama-sama jebolan pelatihan basic atau pelatihan advance luka, berarti sama-sama mahirnya. Belum tentu, Mas. Sama-sama observernya berapa tahun pun itu belum tentu keahliannya sama. Misalkan si A ini berpengalaman 5 tahun, si B ini berpengalaman 10 tahun.
Ini juga nggak menjamin loh, yang 10 tahun ini pasti lebih banyak pengalamannya, lebih tinggi ilmunya daripada yang 5 tahun. Belum tentu. Selama dia praktek, selama dia melakukan pengamatan, follow up dan sebagainya, apakah otaknya jalan? Apakah otaknya dapat menyimpulkan berbagai fakta yang ada di lapangan, lalu membenturkan dengan teori, lalu melahirkan teori baru? Ada dialektika nggak di dalam otaknya antara tesis, antitesis, menimbulkan sebuah sintesis baru dan sebagainya? Kalau nggak mikir ya percuma, Mas. Pengalaman itu harusnya sebuah paparan faktisitas pada praktisi yang menimbulkan sebuah pertanyaan lagi. Ada kesenjangan ini bagaimana? Ada temuan baru bagaimana? Kalau ada begini kebutuhannya bagaimana? Lah, disitulah proses kreatif otak si praktisi harusnya muncul dan menimbulkan teori-teori baru. Begitu caranya agar ilmu pengetahuan tetap hidup gitu loh, Mas. Ya, jadi pengalaman 5 tahun, 10 tahun itu juga nggak jamin yang 10 tahun pasti lebih pinter. Apa yang dia hadapi, lalu proses kreatif sih dari seorang praktisi itu bagaimana. Demikian, semoga Anda bisa membandingkan mana praktisi yang benar-benar berpengalaman, mana yang tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.